Selamat pagi semuanya. Pagi hari ini adalah episode ketiga bersama Bapak Farid. Apa kabar Pak? Baik, Minal aidin, Minal aidin, habis wal faizin. lebaran. Gimana nih Pak kegiatan setelah lebaran? Ya, udah mulai kembali normal, rutinitas, kantor, ya kembali normal lah pokoknya. Oke, kita langsung aja kali ya ke inti perbincangan mengenai BP Bintan. Oke, pertanyaan pertama nih Pak. Ada gak sih tantangan yang pernah dihadapin sama BP Bintan dan apa sih caranya nih gimana mengatasinya? Jadi ini pertanyaan yang berulang ya saya dapat terhadap hambatan di BP Kawasan Bintan. BP Kawasan Bintan ini sebetulnya hambatan utamanya adalah kesiapan secara kelembagaan yang belum rampung juga sampai hari ini. Yang dimana dari permasalahan kelembagaan ini merembet menjadi hal-hal yang menyulitkan kita di lapangan untuk melakukan kebijakan-kebijakan. Namun kalau misalkan kita bicara secara teknis, hambatan terbesar di BP Kawasan Bintan adalah kesiapan lahan. Yang pertama, kita belum memiliki HPL atau yang biasa dikenal hak penggunaan lahan. Yang kedua adalah konsep perizinan yang memang saat ini kita masih belum seutuhnya memegang kendali terhadap kebijakan perizinan tersebut. Jadi mungkin itu yang menjadi faktor-faktor penghambat BP Bintan untuk bergerak laju. Oke. Ditambah lagi memang mungkin dari hal-hal tadi berdampak terhadap investasi yang cukup sulit akhirnya masuk ke kita kan. Karena memang kadang-kadang kan investor tuh datang ingin kepastian. Betul. Mana nih lahannya, di mana nih yang siap segala macam. Cuman kita sendiri harus cari lagi dulu lahannya, koordinasi dengan pemilik lahan, terus habis itu menjembatani mereka. Masih cukup panjang lah prosesnya gitu. Walaupun itu jauh lebih secara regulasi jauh lebih memudahkan investor lah dibanding kawasan yang di luar free trade zone atau di luar kawasan perdagangan bebas. Oke deh. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Apa peran strategis BP Bintan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, Pak? Memang peran BP Kawasan Bintan sendiri dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional itu memang kami kan sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Di dalam hal ini kami di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang ada di daerah. Tentu kami sebagai motor penggerak percepatan realisasi investasi di daerah. Di mana memang dengan meningkatnya dan menjadi tren positif realisasi investasi tersebut, tentu juga akan menjadi tren positif terhadap dampak pendapatan ekonomi secara nasional. Oke. Dan kita juga sebagai BP Kawasan Bintan, sebagai BP atau badan pengusahaan ini juga memiliki regulasi khusus, yaitu kita diberi kewenangan khusus untuk mempermudah sistem perizinan ketika ada investor maupun pelaku usaha yang ingin berinvestasi di kawasan free trade zone Bintan. Bagaimana sinergi antara BP Bintan dengan pemerintahan daerah maupun pusat dalam pelaksanaan tugas? Jadi kalau misalkan sinergitas ya antara BP kawasan dengan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, tentu hubungannya cukup erat. Di mana bahwa kami adalah lembaga vertikal milik pemerintah pusat yang ditempatkan di satu daerah gitu ya. Kami sebagai regulasi perizinan sebuah kawasan khusus, tentu kami selalu secara intensif berkoordinasi dengan pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten kota setempat. Di mana bahwa memang itu adalah tuan rumah ya, mereka adalah tuan rumah. Tentu kita harus menyesuaikan juga renja kita, rencana rinci kita terhadap RDTR maupun RT/RW-nya milik kabupaten. Sehingga nanti apa yang diinginkan oleh pemerintah pusat terhadap capaian realisasi tersebut dan juga terhadap pembangunan di daerah itu bisa sinkron, agar tidak juga menjadi timpang tindih ataupun yang mungkin biasa umum orang sebut ada dua matahari ya dulu ya isunya. Itu kita tepis bahwa sampai hari ini koordinasi kita sangat baik dengan pemerintah kabupaten kota maupun dengan pemerintah pusat. Kita selalu
intensif berkoordinasi sehingga nanti seluruh program kerja kita itu sesuai dengan maunya pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Oke. Apa rencana strategis BP Bintan untuk meningkatkan pariwisata di Bintan pada tahun 2025 ini, Pak? Ya, jadi kita di BP Kawasan Bintan itu memiliki rencana strategis. Sebenarnya bukan rencana strategis sih. Kalau terhadap bagaimana cara meningkatkan pariwisata di BP Bintan sendiri, sebetulnya kan di BP Bintan ini memiliki privilege ya Mbak ya, bahwa kita memiliki sebuah kawasan industri pariwisata yang strategis. Mungkin banyak kawan-kawan di luar sana yang sudah sering mendengar yang namanya Lagoy, bahwa Lagoy itu adalah salah satu destinasi pariwisata di Indonesia dengan kunjungan turis mancanegara tertinggi nomor 2 setelah Bali. Oke. Jadi mungkin orang banyak berpikir bahwa oh mungkin setelah Bali Lombok atau setelah Bali Labuan Bajo. Betul, kalau misalkan kita bicara skala umum. Tapi kalau kita bicara secara turis asing atau mancanegara, nomor 2 terpadat setelah Bali kunjungan turis asing itu adalah Lagoy di Bintan. Dan itu di dalam kawasan Free Trade Zone Bintan, dalam kawasan kita. Nah, mungkin untuk meningkatkan niat turis maupun wisatawan hadir kembali ke Bintan, tentunya kita secara tugas dan fungsi dulu ya, kita pasti akan terus berupaya memperbaiki dan meningkatkan kualitas infrastruktur, meningkatkan keamanan dan kenyamanan agar para turis ketika datang merasa nyaman dan tenang berlibur di kawasan Bintan tentunya. Terus mungkin juga kita nanti berkoordinasi dengan pemerintah setempat, pemerintah kabupaten di Bintan maupun melalui dinas-dinas terkait untuk bagaimana caranya kita bisa berkolaborasi dengan pihak swasta maupun untuk mengadakan event-event yang skalanya itu internasional. Jadi orang datang ke sana tidak hanya untuk menikmati alam, tapi juga bisa disuguhkan dengan pertunjukan-pertunjukan maupun kegiatan-kegiatan yang mungkin berbau budaya. Tentunya kita juga mendorong agar budaya Bintan itu sendiri bisa muncul ya di titik-titik strategis para turis-turis asing ini biasa duduk gitu ya, maksud atau biasa berkumpul. Ya kayak mungkin kalau misalnya kawan-kawan pernah ke Bali, ada satu titik di mana orang bisa nonton tari kecak gitu kan, tari kecak dan lain-lain. Nah, kita juga pengen, kita juga sebagai BP Bintan berpikir seperti itu gitu loh. Mungkin kita nanti bisa koordinasi dengan, tentu itu menjadi ranahnya Dinas Budaya dan Pariwisata. Tapi kita juga intens kok sampai hari ini pun kita selalu tektokan bagaimana cara mempromosikan Bintan dengan baik, dengan agar menjadi sesuatu yang positif tentunya. Itu juga kita selalu berkoordinasi dan mudah-mudahan itu bisa terrealisasi secepatnya. Amin. Nah, terakhir nih Pak, apa sih indikator keberhasilan kinerja BP Bintan sejauh ini? Jadi kalau misalnya kita bicara indikasi keberhasilan, itu sangat luas ya Mbak ya. Maksudnya kita mau mengukurnya dari mana dulu nih? Kalau misalkan secara tugas dan fungsi dari BP itu sendiri, saya rasa sudah bisa dibilang cukup berhasil. Dimana bahwa ketika kita diberikan tugas dan fungsi dan itu bisa dilaksanakan, tidak menimbulkan sebuah masalah, itu sudah menurut saya pribadi itu adalah sebuah keberhasilan gitu ya. Karena tidak mudah menjalankan sebuah kebijakan di suatu tempat. Nah, mungkin kalau misalnya secara teknis kita bisa bilang indikasi keberhasilan kita salah satu adalah Bintan sekarang menjadi salah satu komoditi ekspor skala nasional. Terus habis itu juga ya mungkin kita di bidang ekspor impor, terus habis itu juga selain ekspor impor, kita juga berhasil untuk membuka kawasan-kawasan berpotensi untuk masuknya investor baru di kawasan Bintan itu sendiri. Seperti contoh kita sudah banyak membangun infrastruktur penunjang seperti akses jalan, terus habis itu air bersih, terus habis itu juga wilayah usaha listrik, di mana itu adalah sektor-sektor yang sangat dibutuhkan oleh para pelaku usaha ketika mereka ingin berinvestasi di kawasan Free Trade Zone Bintan tentunya. Dan kita juga berkomitmen ke depannya BP Kawasan Bintan tidak akan pernah berhenti untuk selalu berjuang meningkatkan mutu dan kualitas sehingga para investor tuh lebih tertarik lagi untuk berinvestasi. Karena kita yakini ketika investor masuk di dalam kawasan Free Trade Zone Bintan, itu juga akan secara langsung memberi dampak positif terhadap masyarakat. Di mana
lapangan kerja akan terbuka sebesar-besarnya, penyerapan tenaga kerja ya tentunya pasti akan besar, tinggi gitu. Terus habis itu juga memberi dampak secara ekonomis terhadap masyarakat dengan pembangunan-pembangunan yang kita lakukan. Kita berharap masyarakat pun terbantu. Betul. Value terhadap nilai jual aktivitas mereka lebih mudah, aksesibilitasnya juga lebih mudah, mobilitasnya lebih mudah. Kita harap itu akan mempermudah aktivitas ekonomi masyarakat juga selain para pelaku usaha maupun investor tadi yang kita bahas gitu. Oke, sekian perbincangan kita mengenai BP Bintan bersama Pak Farid. Sebelum ditutup nih Pak, ada nggak harapan dan pesan untuk BP Bintan ke depannya? Ya, mungkin kalau misalkan pesan dan harapan untuk kawan-kawan ya, atau untuk kemajuan BP Kawasan Bintan sendiri, saya berharap dalam waktu dekat ini BP Bintan sendiri secara kelembagaan bisa cepat rampung, sehingga ruang gerak kita di BP Kawasan Bintan bisa optimal, Betul. menjalankan tugas dan fungsi sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang paling penting lagi, saya juga berpesan untuk seluruh kawan-kawan di BP Kawasan Bintan untuk selalu objektif dalam menghadapi segala bentuk kendala maupun kondisi di lapangan, bahwa kita mengingat kita adalah sebagai lembaga regulasi perizinan berusaha, sehingga kita harus objektif dan transparan terhadap perizinan yang diajukan, agar memberi rasa yakin, memberi rasa nyaman juga, dan memberi kemudahan pada para pelaku usaha yang ingin betul-betul serius berinvestasi di kawasan kita. Itu aja sih. Oke, semoga semua goals-goalsnya tercapai ya Pak Amin, ya. amin, Oke, amin. sekian dari episode 3 kita. Saksikan terus episode selanjutnya. Dadah.